pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Francisca Liani Harti. Saya dari kelas 11G. Kali ini saya akan membahaskan materi tentang perdagangan internasional. Dan setelah saya menjelaskan materi ini tuh ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi perdagangan internasional. Jadi, yang berikutnya di sini itu ada materi ringkas tentang perdagangan internasional. Jadi di sini itu ada materi perdagangan internasional dan UMKM. Jadi, perdagangan internasional adalah pertukaran barang, jasa, dan modal antara dua negara atau lebih untuk memperoleh keuntungan. Bagi Indonesia, UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Namun, era digital dan perdagangan bebas membawa tantangan ganda, akses pasar global yang lebih mudah, sekaligus serbuan barang impor murah. Jadi di sini itu ada mengenai jawaban pertanyaan. Jadi yang berikutnya di sini itu ada pertanyaan yang pertama. Soalnya itu adalah bagaimana pengaruh kemudahan masuknya barang impor murah terhadap keberlangsungan pengrajin lokal. Jadi di sini itu dampak negatifnya itu adalah kemudahan impor barang murah, terutama melalui e-commerce menciptakan predatory pricing atau jual rugi untuk mematikan persaingan yang membuat produk pengrajin lokal tersisih karena kalah harga. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi, penutupan usaha, dan hilangnya lapangan kerja, terutama di sektor fashion dan kria. Posisi UMKM pengrajin lokal seringkali kalah bersaing karena skala produksi kecil, biaya operasional lebih tinggi, dan keterbatasan teknologi, sehingga sulit menandingi harga impor yang sangat murah. Yang kedua soalnya itu, apakah kebijakan proteksi atau seperti tarif atau kuota menjadi relevan di era digital saat ini? Masih relevan, kebijakan proteksi justru semakin krusial untuk melindungi ekosistem usaha domestik dari guncangan barang impor murah, terutama di saat terjadinya lonjakan impor yang tidak terkontrol. Adaptasi kebijakan di era digital proteksi tidak hanya berupa tarif fisik atau bea masuk, tetapi juga proteksi digital ini mencakup pengetatan aturan atau e-commerce barang impor bernilai rendah atau diminis, dan kewajiban sertifikasi seperti halal atau CNI. Kebijakan ini bertujuan menyimbangkan perdagangan atau rekaribalisasi. Yang ketiganya di sini itu ada pertanyaan apa strategi yang harus dilakukan UMKM agar bisa bersaing di pasar internasional atau ekspor, dan digitalisasi dan e-commerce, dan memanfaatkan platform cross border atau e-commerce untuk menjangkau pembelian internasional secara langsung. Peningkatan kualitas dan sertifikasi fokus pada kualitas produk, keunikan atau ciri khas lokal, dan sertifikasi internasional agar memenuhi standar pasar ekspor. Yang berikut, branding dan cerita atau storytelling menonjolkan nilai budaya atau nilai kerajinan tangan atau craftsmanship dengan pemasaran digital untuk meningkatkan nilai jual, bukan sekedar berperang harga. Kolaborasi dan pelatihan, mengikuti pelatihan ekspor dari pemerintah seperti business matching untuk memahami prosedur ekspor. Sekian dari materi saya dan jawab pertanyaan dari saya. Terima kasih.